grow through what you go through. Kita tuh selalu belajar, selalu bertumbuh, berkembang, tapi dari proses yang kita lewati. Kalau kita cuman talk the talk tapi nggak walk the talk, ini mau sampai kapan? Nggak bakal ada gerakan nih. Kita harus bisa merangkul semuanya ya. Gimana caranya kita bisa lead tapi kita juga harus mendengarkan. Kita lebih fokus kepada isu-isu sustainability. Omongan orang kita nggak pernah bisa kontrol gitu. Yang kita kontrol adalah gimana caranya kita ya udah bersikap dengan baik, kita move forward gitu. Hai, selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Hari ini kita hadir lagi di studio mau ngobrol sama sosok yang sangat inspiratif. Aku udah kenal lumayan lama, ternyata banyak mutual friends-nya juga. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe CXO Media. Jangan lupa untuk terus dengerin Ngobrol Sore Semaunya full version hanya di Spotify. Dan jangan lupa pokoknya setiap hari Kamis ada tayangan baru di YouTube-nya CXO Media. Without further ado, mari kita tepuk tangan dan please welcome the one and only Chelsea Islan. Hai sis. Akhirnya kita ngobrol loh. Akhirnya. Setelah hampir 2 tahun ya. Iya ya. Dari 2 tahun yang lalu loh. Kan terakhir live di Instagram kita berdua. Chelsea, kamu tau gak? Itu tuh adalah awal mula Ngobrol Sore Semaunya loh. Wow. Jadi tuh ngobrol sesudah sore, kita live, aku inget banget. Abis itu yaudah akhirnya kita udah pandeminya udah over, kita kayak seru kalau bikin YouTube versionnya. Keren sih, keren. Itu aku ingat banget, itu udah 2 tahun lalu ya. Iya. Halo. 2021 kan? 2021. Iya, awal-awalnya. Iya, aku ingat banget. Terus kita juga ngobrolin, kita ngobrolin soal lingkungan, yes. Kita ngobrolin soal pendidikan juga. Dan kita tuh pernah ada acara lagi deh, Chelsea. Sebelumnya ada acara di sini juga. Apa ya? Ada. Oh iya, ada. Terus ada juga di klien kan, sama ada yang di SMA. Yes, ya, kita sebenarnya lumayan jadi sering udah lumayan kerja lumayan banyak. Dan mutual friends kita banyak. Chelsea, apa kabar? I'm good. Gimana 2023-nya so far? What's your highlight? So far 2023 seru sih, menyenangkan gitu. Maksudnya banyak new experiences, terus banyak yang di luar ekspektasi gitu. Jadi misalnya kayak di 2022 feelingnya aduh capek banget. Misalnya kayak banyak kerjaan tapi gak selalu yang menyenangkan gitu. Tapi di tahun ini tuh I feel thank God, terima kasih, aku bersyukur banget. There's so many new experiences and opportunities. Okay. What's the best or highlight experiences yang kamu rasakan di tahun ini? Tahun ini aku seneng banget karena ada new venture. Oke. Jadi dengan new venture ini mungkin nanti kita obrolin. Ini your new jewelry line ya? Yes. Itu menurut aku sih it's a game changer gitu. Yeah. Jadi aku juga banyak belajar dari new venture ini, ketemu orang-orang baru. Terus I think it's a gateway to somewhere better gitu. Oke. Seru gak jadi entrepreneur? Nah, lelah gak jadi entrepreneur? Mungkin aku harus banyak berguru sama kamu. Tapi lelah gak? Lumayan. Capek kan? Tapi membuahkan hasil. Bener. Dan seru banget, banyak belajarnya kan. Kerja kerasnya itu membuahkan hasil. Dan dari situ aku justru jadi happy gitu loh. Dan lebih produktif hidupnya. Itu sih yang aku rasakan. Jadi looking forward gitu. Misalnya besok ngapain ya, minggu depan ngapain ya. Jadi banyak nih yang bisa aku kerjakan gitu. Makanya tadi aku bilang kalau tahun lalu capek tapi nggak terlalu membuahkan hasil gitu. Iya. Mungkin karena juga nggak dari hati juga kali, Chelsea. Iya, nggak passionate gitu. Nggak passionate kan? Karena biasanya kalau passionate tuh secapek apapun tuh pasti menyenangkan. Benar. Iya kan? Tapi sebelum kita lanjut ngobrol lebih jauh soal your business, tapi what's the biggest challenge menjadi seorang leader atau entrepreneur? Menurut aku the biggest challenge is karena kita harus bisa merangkul semuanya ya. Misalnya our coworkers, our teammates gitu. Gimana caranya kita bisa lead tapi kita juga harus mendengarkan gitu. Jadi kita nggak bisa egois nih, nggak bisa pokoknya maunya begini, nggak bisa. Kita harus sama-sama mendengarkan semuanya, saling merangkul lah, saling melengkapi sih. Dari situ sebenarnya biggest challenge-nya juga kadang-kadang banyak yang nggak satu visi misi gitu. Misalnya ada yang
lebih percaya kalau bagusnya nih kalau marketing begini, kalau branding gini gitu. Tapi kadang kan kita ada 1-2 hal yang kita udah kekeh banget kayak enggak, menurut aku bagusnya begini. Iya. Jadi sebenarnya gimana caranya menyatukan visi dan misi semuanya. Betul. Itu Dan nge-balance ego juga ya, Chelsea. susah. Iya. Iya kan, nge-balance egonya itu loh ya, Harus yang susah. mengalah gitu, nggak selalu harus kayak enggak kok ini yang paling benar menurut aku gini, nggak bisa sih. Oke. Jadi aku belajar kayak ternyata kita di sini tuh benar-benar kita satu tim. Iya. Bukan artinya karena dia leader terus jadi semuanya harus dengerin dia, enggak. Betul. Justru kita gimana caranya bisa seimbang itu. Betul. Balance. Nah, ngomongin soal balance, sebelum kita lebih jauh ngomongin soal your new business, kita udah langsung ngomongin bisnis aja. Tapi kalau ngomongin balance, pasti kan kalau misalkan udah capek kerja dan segala macam, pasti kita mencari keseimbangan di rumah. How's your marriage life? Puji Tuhan baik-baik semuanya. Terus aku senang Udah banget. setahun ya kamu? Belum setahun, nanti Desember Baru 1 mau tahun. setahun? Iya, baru mau setahun. Oh, bentar lagi. Baru sih. Baru banget. Tapi cepet banget ya, Cepet setahun. banget loh. Aku udah mau 2 tahun loh, Chels. Ya lo lupa. Iya, aku Iya, mau 2 tapi tahun cepet loh. banget ya. Cepet banget. Iya. Aku senang banget karena suamiku juga supportive gitu. Iya. Dan hari ini ada juga di sini. Iya, gemes banget. Hai Rob. Iya, very supportive, sangat mendukung aku gitu. Terutama dalam ya berkarya dan berbisnis gitu. Tapi Chels waktu masuk ke hidup pernikahan, ada gak sih kayak adjusting periodnya gitu? Ada sih, Ada ya? ada. Apa yang kamu paling shock sama kelakuan Rob yang kamu baru tahu setelah menikah? Mungkin gimana ya, aku kan OCD banget, aku perfeksionis banget. Oke, dia berantakan Jadi, ya? lumayan sedikit. Rob. Jadi kita bener-bener, aduh aku nggak bisa nih ngelihat berantakan gitu. Lebih ke situ Oke. aja sih sebenarnya, minor. Minor, tapi Iya. yang lain Aman, oke. iya oke semuanya. Oke, tapi kalau ada nggak? What's the biggest challenge di your marriage life? Apa ya, the biggest challenge so far mungkin ini gimana caranya kita spend time together karena Clinton juga sibuk banget. Iya, sama-sama sibuk ya. Terus aku juga, jadi kapan nih kita quality time-nya gitu sih. Lebih ke situ Oke. nyari waktu dimana kita bisa hangout bareng, spend Iya. time. Nah biasanya kalau kayak gitu gimana tuh Charles? Ada tips and tricksnya nggak? Mungkin ada one dedicated day yang kita selalu kayak misalnya every Sunday misalnya kita gereja bareng, terus habis Oke. gereja kita dinner gitu. Jadi ada Oke. emang harus ada ini sih. Kayak emang harus ada effortnya sih. Kalau nggak Itu, kita nggak akan it pernah. takes two to dance kan, iya. Betul. Oke, Charles, kita sebelum ngobrol-ngobrol, aku mau main game dulu ya. Oke. Beda ini pembicaraannya akan kemana-mana karena namanya ngobrol sore semaunya. Jadi apapun yang ada di otak aku akan tanyakan. Tapi sebelum itu kita main game dulu. Sebelum kita ngomongin bisnis lagi. Jadi ini gamenya adalah jawab semaunya. Jadi ini rapid question. Oke. Kamu tinggal jawab dengan cepat, nggak usah terlalu banyak mikir. Oke. Oke, cara kamu recharge energi adalah? Dengan di rumah tidur yang cukup, terus listen to my favorite songs or watch my favorite movies. Oke, what's your favorite song sekarang? Currently I'm listening to Rema, Calm Down. Oh, oke. Jadi biar calm down juga. Biar ya. calm down, relax. biar relax ya. Santai gitu. Oke, peran favorit yang pernah kamu yang kamu paling sukai yang pernah kamu perankan apa? Tiga Sri Kandi. Oke. Lilis. Kenapa tuh? Soalnya itu sangat challenging. Aku harus medok banget jadi orang Jawa Timur, Surabaya, Arek, ya kan? iya. Itu lumayan it's a new challenge for me. Terus Prosesnya belum lumayan lagi ya. latihan panahan. Iya. Itu kan Susah susah, nggak sih itu? banget, Susah banget ya? berat banget. Berat banget. Dan ya? latihannya cuman sebulan. Wah, crazy. Terus harus jadi atlet, karakternya atlet. Iya, crazy. Jadi oke. Itu lumayan Challenging ya? banget. Tapi I love it. Tapi it was fun. It was fun. Oke, film atau teater? Oh. Dua-duanya suka, tapi kalau harus pilih yang dari harus hati pilih, ya? banget, aku teater sih. Oh ya, kenapa, Chef? Soalnya teater itu kan in one go, nggak ada run through, zero mistakes. Iya. Terus kita di situ tuh benar-benar harus dedikasi, disiplin. Iya. Latihannya berbulan-bulan, tapi untuk 3 hari show. Bayangin latihan 3 bulan, tapi show cuma 3 hari gitu. Iya. Tapi benar-benar berkesan banget dan kekeluargaan si bonding. Dan menurut aku kalau teater tuh itu drill kita sebagai aktor gitu. Jadi ya it's gonna be really hard and tough. Tapi nanti pas masuk film jadi udah nih. Adrenalinnya beda ya kalau teater ya? Beda banget. Oke, logic atau emotion?
Aku sih emotions banget. Okay. Your favorite childhood movie? My favorite childhood movie ada satu, tapi ini nggak childhood ya filmnya ya, Okay. Titanic sih. Jadi bukan buat anak-anak sebenarnya. Tapi Film dewasa tapi waktu itu iya, ya. Kenapa? Why? Aku suka banget sama Leonardo sih, memang dari Okay. kecil kayak one of my Favorite favorite actors actor. juga, dan nggak tahu sampai sekarang kalau ditanya pasti Titanic sih yang aku jawab. Apakah itu your favorite movie of all time juga? Yes. Okay. Next question. Hal yang orang nggak banyak tahu soal kamu. Oke, ini pasti pada kaget. Apa? Jadi aku tuh bisa kayak suara-suara lumba-lumba gitu bisa. Ini kalau teman-teman sekolah aku pasti mereka semua tahu. Mereka sampai bilang kalau di mall aku lagi iseng gitu ya, pulang dari SMA gitu, pulang sekolah. Aduh jangan di sini dong, pada malu gitu. Jadi misalnya aku pernah pulang sekolah ke Senayan City, aku suara lumba-lumba semua pada nengok gitu. Kamu Iya. bisa suara lumba-lumba sama Bisa. suara lumba-lumba doang? Jadi ini tuh sebenarnya kayak campuran. Ini waktu itu cara kamu deketin Rob dengan suara lumba-lumba ya? Dia tuh suaranya tuh sebenarnya nggak terlalu lumba-lumba sih. Oke, tapi kayak- coba Oke, Cel. aku coba ya. Coba ya. Malu ah. Kenapa aku yang malu? Ayo Cel. Bentar ya. Ini emang kalau teman sekolah pasti semua tahu. Ayo Cel. Gitu. Tapi bisa kayak kuda juga. Iya makanya Iya, tadi bisa aku kayak baru kuda, mau bilang. bisa kayak kuda gak sih, Chels? Kayak donkey, kuda, sama lumba-lumba. Oh, perpaduan ya, Say? Iya, perpaduan. Oke. Mungkin nanti bisa ini kan apa isi apa VO buat VO kartun-kartun. buat kartun. Oke. Iya. Advice terbaik yang pernah kamu dapatkan adalah? Grow through what you go through. Jadi Oke. kita grow through what we go through itu adalah menurut aku tuh Itu deep sih. iya, menurut aku itu aku suka banget karena kita tuh selalu belajar, selalu bertumbuh, berkembang, tapi dari proses yang kita lewati Iya. gitu. Ada gak satu proses dalam hidup kamu yang kamu belajar banyak banget, Chels, dari situ? Ada. Apa, Chels? Spill Ya, spill the tea. Spill the tea. coffee. Iya. Spill. Mungkin dari kerja kerasnya di film ya, aku balik ke industri perfilman mungkin Iya. karena aku emang bertumbuh di industri perfilman dari 10 tahun yang lalu gitu ya. Iya. Misalnya dari tahun 2013 gitu pas awal mulanya terjun gitu. Itu sebenarnya susah banget casting, Iya. kadang ditolak, kadang menurut mereka enggak kamu nggak cocok peran ini gitu. Jadi jatuh bangunnya tuh sebenarnya ada, walaupun banyak orang selalu bilang nggak mungkin pasti diterima-terima aja. Iya. Kan gampang, film enggak, susah banget gitu. Iya. Dan semua tuh nggak ada yang instan gitu. Betul. Jadi itu sih lumayan sampai sekarang aku jadi appreciate hard work orang gitu. Iya. Jadi kita melihat orang yang berproses gitu dari nol banget sampai sekarang mungkin dia udah menjadi seseorang yang inspiratif atau apapun yang dia kerjakan gitu, itu aku respect banget. Itu membuat kamu juga mentally strong juga ya? Yes. Dan kita jadi down to earth juga. Bener. Kita jadi lebih humble gitu karena Bener. we know it's not easy to get there. Bener. Karena emang banyak juga orang yang gak tahu kalau pelaku industri kreatif tuh tempaannya tuh keras. Wah, keras, hidup Karena keras. hidup keras. Wah. Bukan cuma dari jam kerja doang ya, Wah. tapi in a lot of ways. Iya. Kayak mental semua lah. Iya, jam kerja kadang 2 hari gak tidur, Iya. di lokasi syuting melek terus 24 jam, Iya. dan mereka kira akan enak, paling tempat nunggunya juga AC, enggak, Iya. nunggu di tepi jalan, di tengah Iya, jalan, pernah, bener-bener cuman pakai kursi bakso, gak ada tenda, gak ada apa, ya nunggu aja. Iya. Maksudnya itu semua orang pasti pernah ngalamin sih. Gitu. Charles, mentality apa yang kamu dapatkan dari sudah menjadi actor for so long pas kamu bikin bisnis? Mentality apa yang kamu bawa? Ada nggak? Nah, satu striving ya. Jadi never giving up. Iya. Karena kalau misalnya di film juga kita mau secapek apapun tapi karena kita belum selesai nih scene ini nih, masih banyak utang scene kan. Sorry. Sampai semangat banget kan. Utang shotnya banyak misalnya. Terus ya nggak bisa pulang kalau belum selesai. Iya. Jadi aku pernah banget 2 hari 2 malam di lokasi syuting, tunggu sampai selesai semua. Crazy. Menurut aku itu aku ambil sekarang. Jadi secapek-capeknya kita sekarang itu menurut aku udah paling capek di hidup aku sih. Iya Dengan harus nunggu dan harus sabar. Kadang 2 hari itu bukan scenes kita semua lagi yang diambil. Dan nunggu tuh capek loh. Nah, kadang nunggunya lebih lama daripada take-nya. Iya, itu capek banget loh. Itu nguras energi. Aku pernah 12 jam nunggu aja, Gila sih, take-nya cuma 2 jam. Jadi Gila kan sih. wah ini sih lebih lama nunggunya Iya. gitu. Makanya diuji banget kesabarannya. Menurut aku di bisnis ini juga pasti dong
orang manapun yang berbisnis pasti diuji kan kesabarannya. Betul. Gitu. Jadi ini sih salah satu yang bisa aku bawa gitu. Jadi sabar, tetap harus berproses karena kembali lagi di film juga berproses dari nol. Gak ada bisnis yang langsung lancar, langsung sukses, langsung make it out there kan gak ada. Semua kan ada step by stepnya. Betul, dan konsisten ya Charles. Konsisten, iya. Harus konsisten banget. Determinasinya tinggi. Harus tinggi. Harus, kalau enggak ya selesai di situ. Selesai. You will not go anywhere. Betul, dan itu kayak mentality yang emang harus ada saat menjadi entrepreneur sih. Karena kalau enggak, lelah-lelahnya semua udah gak akan kuat gak sih kita, Chels? Kalau kita gak ada give up dari hari pertama ya. Konsistensi yang keras. Aku percaya bahwa dengan adanya soliter kita bisa membantu melestarikan bumi dengan membuat lab-grown diamond. We can work together and we are all in this together because the young generation is the future generation of the world. Nah, aku mau ngomongin your new venture. So tell me about it. Kenapa awalnya akhirnya kayak pingin membangun bisnis ini? Jadi awal mulanya itu berangkat dari saat aku masih bersama teman-teman aku gitu, mereka kan selalu bilang kayak you have to do something nih, make a business gitu, do something that you like tapi yang bisa berdampak positif untuk lingkungan juga, gitu, for the environment. Apalagi sekarang kan lagi, di mana-mana kan isu soal polusi, climate change itu kan lagi diobrolin lah ya. Nah akhirnya aku sama UNDP kan sudah bersama dari 2017 ya, menjadi salah satu SDG moversnya juga. Di situ aku belajar, oh iya ya bener juga kalau kita cuman talk the talk tapi gak walk the talk, ini mau sampai kapan? Gak bakal ada gerakan nih, gitu. Jadi akhirnya puji Tuhan dikenalin sama salah satu teman aku, bersama co-founder aku. Dia sudah 3 tahun kerja di jewelry line gitu, dan dia memang suka ngedesain jewelry. Nah di situ akhirnya kita, wah ini pas banget nih. Kita membuat lab grown diamond. Jadi lab grown diamond ini sustainable jewelry, sustainable luxury gitu. Kenapa sustainable? Karena bedanya sama berlian tambang itu sebenarnya hanya satu ya. Bedanya itu asal muasalnya. Kalau berlian tambang pastinya dari pertambangan, dari perut bumi, dari dasar bumi. Kalau misalnya lab grown dari laboratorium. Jadi laboratory ground gitu. Jadi sebenarnya yang bagusnya itu adalah semuanya itu dibuat di lab dan tidak menghancurkan ekosistem gitu. Jadi lingkungan juga nggak terganggu nih gitu. Kalau misalnya yang di pertambangan kita tahu sendiri gitu ya. Aku nggak mau beda-bedain sih karena sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi sesuai misalnya kayak chemical contentnya itu sama persis itu karbon gitu. Jadi it's the same. Jadi semua kayak kualitasnya, chemical, optical, physical, lab grown diamond sama diamond pertambangan itu sama persis. Earth diamond, iya. Jadi kalau misalnya orang-orang selalu bilang kayak, oh ya mine diamond apa bedanya sih sama lab grown gitu. Banyak yang bilang, lab grown kan imitasi, lab grown palsu gitu. Enggak ya berarti ini enggak, bukan tiruan. Kalau misalnya imitasi itu ada moissanite sama cubic zirconia, it's another one gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Dan kasat mata kita juga nggak bisa lihat bedanya sebenarnya gitu. Tapi emang kamu udah suka jewelry dari dulu, Charles? Nah, aku seneng banget sama diamond dari dulu memang gitu. Tapi aku selalu mikir, makanya aku sebenarnya nggak terlihat pakai diamond karena aku mikir ngapain aku beli diamond kalau itu menghancurkan lingkungan kita. Kalau itu nggak sustainable. Iya, nggak sustainable sama sekali. Karena selain itu ada satu hal lagi yang aku sangat-sangat anti banget adalah child labor. Jadi kalau pertambangan berlian itu pastinya di Kenya, di Rwanda, pokoknya di Afrika ya, dan di India itu udah menjadi topik nomor 1 banget untuk child labor karena banyak sekali anak kecil yang dipekerjakan di situ. Mereka kan satu di bawah umur, mereka harusnya di tempat yang mereka dapat edukasi yang layak, bukan dipekerjakan seperti itu. Dan banyak yang jarinya dipotong karena ketahuan mereka bawa pulang berliannya. Jadi banyak banget kalau kita nonton-nonton misalnya kayak Blood Diamond, terus dokumenter yang tentang diamond itu dikasih lihat banget bahwa mereka itu sengsara sekali anak-anak kecil di sana untuk mengambil berlian dan untuk biar you look good gitu. Padahal prosesnya itu menguras tenaga dan juga darah gitu loh. Maksudnya jadi banyak yang meninggal, banyak yang tersiksa tapi demi untuk melihat dan gak bagus untuk bumi kita juga. Tapi gak bagus juga gitu karena berapa hektar coba yang dikeruk sampai kayak gitu dan
water usage-nya juga gitu. Jadi ya bukan cuman polusi udara tapi polusi air juga. Nah, Syaz, aku tuh sebenarnya jujur kan aku suka banget ya sama orang yang melakukan bisnis tapi bisnis tuh ada dampak nyatanya gitu. Jadi nggak cuma tadi ya, nggak cuma do the talk tapi emang benar-benar ada impact nyatanya. Cuma when we talk about business, pasti kan nggak bisa jauh-jauh dari apa yang market mau, ya dong, dan harus cuan juga dong. Karena kalau nggak cuan, ya nggak bisa impact, nggak bisa Kitanya besar juga. gitu. Bener makanya. Nah, Chels, aku penasaran. Sebenarnya marketnya gimana sama lab grown diamond? Apakah kita tuh di Indonesia udah terbiasa atau memang harus ada ekstra edukasi? So how's the market? Oke, to be honest, the market in Indonesia ya. Iya, in Indonesia. Mereka belum aware soal lab grown gitu. Jadi apa sih lab grown yang tadi itu? Hampir setiap orang yang ketemu aku itu bener-bener clueless. Padahal ini kalau misalnya di luar negeri ya, mungkin contohnya di Amerika, itu semua engagement ring, wedding band, mereka udah shifting marketnya, udah bener-bener semua. Kalau bisa lab grown satu, selain eco friendly, dan ini juga eco juga dalam budget gitu. Jadi nggak cuman eco friendly tapi price-nya juga eco friendly nih, gitu. Jadi untuk yang mau kayak affordable, yes, it's luxury but it's affordable gitu. Karena banyak banget yang ya tapi gimana kan mahal, itu kan luxury item, aku gini. Nah untuk di sini marketnya kembali lagi ke market di Indonesia harus butuh ekstra edukasi. Itu penting banget. Menyuarakan raising awareness gitu bahwa ini alternatif baru yang lebih sustainable, a kinder option, a greener option gitu. Banyak banget yang mungkin masih belum tahu gitu. Nah mungkin aku kasih salah satu contoh ya, di luar negeri itu banyak banget public figure yang udah pakai lab grown sekarang. Bahkan banyak yang udah mulai berbisnis di lab grown gitu. Dan Hollywood gitu, mereka kalau bisa pas red carpet pakai lab grown, menurut mereka lebih happy, mereka lebih bangga gitu. Karena lebih mau mamerin. Malah kayak I'm saving the earth gitu. I look good but I care about the environment gitu sih. Nah, Chels, aku penasaran ya. Kan tadi ini kan bagus banget, maksud aku kayak it's sustainable gitu, lab grown. Tapi mungkin buat banyak orang yang nggak begitu nih quote unquote peduli gitu ya. Kan banyak juga ya Chels gitu. Itu menyedihkan. Itu menyedihkan. Cuma to be honest itu masih banyak. Banyak sekali. Tapi selain ada impact nyatanya, competitive advantage of your jewelry line ini apa? Nah, stylenya kah, story-nya kah? Advantage-nya di story-nya. Nah, kalau misalnya orang-orang biasanya unique selling point gitu. Nah, di sini unique story point gitu. Jadi USP-nya kita tuh sebenarnya story-nya pasti berangkat dari sustainability, isu lingkungan, environment, kepedulian kita terhadap anak-anak yang selama ini dipekerjakan dan dipekerjakannya secara paksa gitu. Jadi selain itu juga advantage-nya adalah sebenarnya bukan hanya di desainnya juga, tapi gimana caranya dari lab ini kita tuh bisa benar-benar langsung ngirimin ke orang-orang. Jadi tuh kita bisa custom juga. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak mau membuang-buang ibaratnya kayak karbon gitu. Jadi karena itu kan menambahkan carbon footprint. Gitu. Jadi kalau misalnya pertambangan udah dikeruk banyak, kadang banyak yang masih kebuang juga. Dikikis kan abis. Terus abis itu apa? Nggak jadi apa-apa. Dibuang kembali. Kalau kita bisa custom baru kita buatin. Dari labnya langsung. Dan bagus juga karena it's customized kan. It's based on your liking. Yes. Jadi kamu misalnya sukanya heart shape atau princess cut gitu. Nah di situ kita langsung bikinin, nggak ada yang terbuang tuh gitu. Berarti kalau aku order itu nyampenya kapan? Nah kalau kamu sebenarnya kalau custom 1 bulan. Itu udah pasti. Karena kemarin juga ada beberapa temen yang custom. Mereka bilang iya deh untuk misalnya kalau aku beli terus tiba-tiba gak suka kan untuk apa gitu. Jadi dia bilang aku mau misalnya untuk temennya, untuk ibunya. Dia beli buat gift gitu. Banyak sih lumayan kemarin. Jadi kita bersyukurnya adalah di sini customnya cepet juga nih, nggak perlu yang sampai lama banget gitu. Chels, kalau ada yang mau beli atau mau lihat itu di mana? Bisa kemana? Websitenya apa? Sekarang kita cuma ada di website www.solitaire.com. Tapi nanti Desember awal kita buka toko di Gulf Island di Pantai Indah Kapuk. Desember ini? Yes, seberangnya by the sea. Dan di situ bisa request juga, bisa customize juga, bisa lihat-lihat juga. Bisa langsung lihat semua ini yang kamu pakai juga nih? Iya, ini juga yang aku pakai. Semua nih? Ini lab grown semua. Iya. Cute. Jadi ini kekinian banget. Ini Moi et toi, you and me. Ada filosofinya juga gitu.
Ada buat cowok juga nggak? Ada. Oke, jadi nah bisa kemarin tuh buat- ada beberapa cowok juga, aku mau deh pakai gitu kan, misalnya yang simple Iya. aja, bisa banget, bisa Oke. banget. Jadi nggak cuman untuk perempuan, tapi laki-laki pun juga bisa. I see. Dan itu tuh sama gak sih kayak ada clarity-nya juga gitu Yes, sama? yes, 4Cs, I iya. see. Clarity, cut, carrot, semuanya pas di sini. Charles, kamu seberapa hands on sama solitaire ini? Bisa dibilang 99% sih. Oh ya, Iya. semua? Hampir, 99% iya. ya? Misalnya kayak ke toko lihat konstruksinya gimana, udah sampai mana, tiap hari juga misalnya komunikasi sama tim Iya. gitu. Tapi ya makanya bersama co-founder aku sih, aku bersyukur banget karena co-founder aku kan bisa ngedesain, jadi dia bisa dengan gampangnya tiap hari just add new designs Design gitu. ya? Karena memang passionnya di situ bener. Oke. Yang tadi kita bilang semua itu berangkat dari passion sih. Emang harus ada Iya, harus passionnya ada sih. passion. Itu langsung, langsung. Nah, nggak takut capek. Nah, kalau di berbisnis, kamu passionnya lebih ke arah yang mana? Kalau berbisnis aku lebih passionate ke marketingnya ya, menurut aku. Maksudnya Oke. kayak aku pingin banget gimana caranya bisa promosiin barang ini gitu, dan juga lebih ke gimana caranya biar orang tuh mau beli gitu. Karena gimana ya, maksudnya kalau misalnya aku cuman post aja foto, tapi nggak ada geraknya gimana gitu. Misalnya datengin ke podcast, datengin misalnya kita talk show di mana, kita expo, atau kita saling edukasi, bikin workshop gitu. Jadi sebenarnya aku lebih ke yang di depan sih gitu. Oke. Iya. Nah, Charles, tadi talking about marketing. Menurut aku ini menarik banget ya, karena menurut aku salah satu core bisnis kan adalah marketing. True. Iya kan? True, Karena itu true. penting banget, kalau enggak ya Kalau gimana enggak ya enggak orang aja. tahu kan. Gimana Iya. cara, karena itu part of communication, selling Iya, dan segala iya, macamnya. Nah, menurut kamu sekarang marketing trend tuh lagi kemana sih, Charles? Apa yang works banget sih for the market? Sekarang kan banyak banget S3 marketing gitu-gitu ya. Iya. Gimmick-gimmick ya kan, Gimmick gitu. viral-viral. Tapi jujur itu works loh Itu menurut works ya? aku. Itu Cuman works ya? kadang gini, maksudnya kadang kita misalnya kemakan nih sama marketing gitu. Kemakan sama misalnya lihat di TikTok Iya. atau lihat di Instagram gitu, atau ya dimanapun gitu ya, di social media. Tapi pas barangnya datang gak sesuai. Iya bener. Karena kita, wow bagus banget fotonya, videonya. Tapi aku pernah sih sekali gitu. Maksudnya ini experience aja ya. Experience ya. Datang nih barangnya, loh kok gak kayak di foto sama video sih gitu. Nah aku tuh gak mau seperti itu gitu. Aku gak mau membohongi customer gitu. Aku maunya makanya kalau bisa kita menjual yang memang kita menjual gitu. Jangan Betul. sampai kekecewaan kan jadinya. Bener, jadi Dan- by the end of the day produknya juga harus bagus Yes, gitu kan. quality Iya, itu harus kalau enggak ya dijaga nggak akan repeat kualitasnya. order juga. Yes, setuju gitu. Jangan sampai, emang sih sekarang lagi arahnya ke sana gitu. Iya. Gimana caranya bikin viral, gimana orang wow pokoknya di mana-mana lagi dibahas gitu. Tapi ketika barangnya datang, ketika kita lihat langsung barangnya, ternyata tidak sebagus itu gitu. Oke. Charles, berapa lama sih persiapan untuk kayak launching bisnis ini? It took us sekitar 2 tahun. 2 tahun. Iya, mungkin 2 tahun setengah gitu ya, sampai akhirnya bisa di launch buat publik gitu. Iya. Karena memang kita bener-bener jaga kualitas banget. Terus Iya. co-founder aku juga dia detail banget orangnya, sama OCD perfeksionis juga. Pas ya, Jadi cocok pas. ya. Jadi Cocok ya. belum bagus, gak bisa. Ini misalnya cut-nya belum bagus, clarity-nya belum bagus Iya. gitu. Terus gitu ya. color-nya gitu kan. Kita harus melihat yang misalnya VVS1, VVS2, Betul. terus diamondnya DEF gitu. Kita mau the best of the best gitu. Kalau bisa jangan sampai tiba-tiba loh kok ini kok nggak sesuai gitu. Karena ini kan harus benar-benar dilihat ya, dan prosesnya lama sih lumayan untuk sampai oke, ini yang cocok, ini fix, ini yang kita jual. Charles, salah satu yang penting dari bikin bisnis itu adalah kolaborasi. Yes. Makanya emang bener banget kita harus punya tim yang satu visi misi, Iya. sama cari partner yang emang bisa mengisi kekurangan kita Betul, juga ya. Charles. karena kita saling nggak bisa- melengkapi. iya. Yang tadi Karena kita itu kan nggak bisa semua juga nggak bisa, kan. nggak bisa semuanya. Nggak bisa semuanya gitu. Saling mengisi Betul. gitu. Nah sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda yang mau bikin bisnis. Nah kadang-kadang tuh pertama kali yang mereka lakukan adalah cari partner. Iya. Tipsnya apa sih Charles, cari partner bisnis yang tepat menurut kamu setelah menjalani bisnis ini? Satu ya, kita harus benar-benar kenal dulu.
Karena tak kenal maka tak sayang. Bener. Kembali lagi. Karena emang susah banget sih. Maksudnya kadang kita kenal temen misalnya 10 tahun belum tentu bisa berbisnis bareng. Setuju. Karena malah jadi berantem. Bener. It's tricky ya. It's tricky. Iya. Dan kita kan gak mau sampai our friendship kenapa-napa just because of this gitu. Iya. Nah tips aku sih satu kenal. Tapi kenalnya bener-bener dalam segi dia komitmennya sampai mana. Terus integritas itu penting banget. Komitmen. Iya. Ini mau sampai sejauh apa. In the long run seperti apa. Mungkin kita gak bisa short term aja nih. Long termnya gimana. Jadi harus dibahas dan harus transparan. Itu benar banget sih. Itu salah satunya. Karena beberapa kali gak transparan jadi merasa kok dia begini. Jadi adalah rasa-rasa trust issue gitu kan. Dan emang harus diomongin di awal harus juga diomongin. sih. Harus diomongin dari Iya. awal. Kalau emang gak cocok dan gak bisa ya jangan. Bener. Jangan Dan dipaksa. jangan gak enakan ya kan Chels? Iya itu. Nanti Banyak kalau yang enakan, aduh gak enak nih. numpuk. Sungkan, segen gitu. Iya. Makanya harus transparan. Suka gak suka, setuju gak setuju, mendingan diomongin di awal. Daripada nanti yang kayak tadi, numpuk, berantem, pisah. Itu yang paling kita takutin kan gitu. Jadi mendingan dari awal, aku maunya begini, kamu juga maunya begini. Sebenarnya it's like having a partner ya. Maksudnya Bener. seperti orang pacaran aja, seperti Bener. suami istri gitu. Jadi harus transparan gitu. Dan value-nya juga harus sama ya Chels? Iya. Iya kan? Nah value kamu sama partner kamu menjalankan bisnis ini apa Chels? Value kita pastinya dengan mau sharing gimana pentingnya kita menjaga bumi itu ya. Satu berangkat dari sustainability, sama-sama environmental. Kita juga benar-benar peduli gimana caranya in the long run gitu. Dan value core yang kita jaga selama ini sebenarnya sih belief-nya itu sih. Kayak we believe in the brand. Itu paling penting. Itu penting sih. Ketika orang jualan tapi nggak believe in the brand, Gimana orang lain mau itu keras juga kan? Kadang kan nggak apa-apa deh, yang penting ya udah misalnya jadi BA gitu, nggak believe in the brand, tapi nggak apa-apa deh jadi BA-nya aja, kan cuman muka atau gitu. Nah itu kan berasa banget kayak, tapi you don't use the brand, you don't believe the brand. I think that's one thing yang banyak sekali lacking gitu kadang-kadang. Nah menurut aku sih kita sama-sama harus percaya, have faith di brand ini gitu. Karena kalau misalnya yang satu, tapi kayaknya ini deh kayak udah mulai menurun nih, agak ngedrop, agak kurang semangat, itu berasa banget. Karena jadi jomplang jadinya. Gimana caranya jalannya tetap sama gitu, side by side kan, gitu. Dan tadi kamu bilang kan, kalau misalkan kita punya passion dan kita believe in something tuh pasti beda banget. Beda. Kita juga jadi lebih all out dalam segala halnya kan Chels. Nah Chels, ngomongin soal sustainability, ngomongin soal kita harus bisa menjaga lingkungan kita, itu kan yang kamu selalu suarakan ya kemanapun kamu pergi, dan itu emang penting banget. Dan aku senangnya adalah sekarang udah lebih banyak nih conversation soal ini gitu. Kamu tuh tapi apa sih hal-hal yang kamu terapkan dari rumah Chels untuk kita bisa menjaga lingkungan bareng-bareng nih? Mungkin kita juga kadang-kadang we wanna do something tapi bingung juga. Awalnya tuh apa sih gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah. Apa yang biasanya, kebiasaan apa yang kamu lakukan di rumah yang bisa membantu lingkungan kita, Chels? Yang paling gampang. Gimana caranya kita menerapkan gaya hidup ramah lingkungan gitu ya. Pastinya paling gampang nih kalau dari rumah kita pilah sampah gitu. Misalnya, ini sampah plastik gitu. Ini kan beda misalnya anorganik sama organik gitu. Jadi sebenarnya dari situ aja kita udah bisa tahu nih. Misalnya dulu tuh aku sering banget pas yang pandemi, zaman-zaman kita nge-live itu. Itu karena gak ada kerjaan kan, bingung kan mau ngapain gitu di rumah. Misalnya ini saset, ini botol plastik, ini sedotan. Apalagi dulu kan GoFood apa-apa. Bener. Itu aku juga bingung beli online ya kan tuh kita. nanti gimana gitu, beli online banyak banget. Terus banyak banget plastik yang menurut aku berserakan gitu. Itu aku pisah-pisahin gitu. Nah cuman kalau yang untuk sekarang menurut aku yang paling gampang untuk kita ya, satu bawa tumbler aja dulu sendiri. Bawa tumbler sendiri misalnya. Terus habis itu sedotannya misalnya ganti yang stainless steel misalnya. Terus mungkin, nah itu pas. Ya kan mulai dari ini aja gitu. Maksudnya ke tempat kerja, ke kantor atau kemanapun ya mulai responsible for yourself gitu. Jadi kita tuh gak usah mikirin yang lain dulu. Mikirin aja dulu diri sendiri. Gimana caranya kita responsible gitu. Responsibility kan comes from ourselves gitu. Selain itu misalnya bawa bekal misalnya, daripada take away kan banyak banget tuh plastik yang dibuang lagi gitu. Terus abis itu
jangan sampai kita menggunakan sendok yang sekali pakai gitu. Oke. Jadi misalnya ada satu tempat isinya ada sedotan, Iya. ada Sendok, sendok, garpu. garpu, Iya. pokoknya kebutuhan sehari-hari tuh kalau bisa bawa sendiri dan itu lebih steril menurut aku. Iya, Kita benar. juga jaga kebersihan, jaga kesehatan kita juga gitu. Iya. Dari pandemi itu sih menurut aku semua orang jadi lebih aware ya kayak oh Iya, ya mendingan lebih conscious bawa lah ya. barang sendiri aja lebih sehat, lebih bersih gitu. Jadi sebenarnya itu gampang sama tote bag biasanya misalnya belanja nih mengurangi plastik-plastik Plastic dari use. supermarket misalnya. Yep. Ya kalau bisa ya bawa sendiri gitu. Iya. Itu yang paling gampang menurut aku sih yang Itu kita yang- bisa terapkan sehari-hari. Iya. Nanti dari situ baru membesar Nah, ya. nanti baru nextnya apa? Ke lingkungan, Iya. ya kan, ke sekeliling. Misalnya ikut organisasi atau Iya. komunitas kita beach clean up gitu-gitu Iya. sih. Lebih ke situ sih. Cuman ya itu aku setuju sama kamu mulai dari diri sendiri aja dulu Iya. gitu. Tapi kalau misalkan udah besar banget baru kayak Chelsea bikin bisnis yang dampaknya langsung ke lingkungan. Nah, Charles, kan kamu you're an activist, you're an actor, you're also an entrepreneur. Tapi kamu juga perempuan gitu. Kamu masih merasakan susah gak sih jadi perempuan di Indonesia ini? Apalagi kamu perempuan yang vokal, perempuan yang berkarir gitu. Masih merasakan stigma-stigma itu gak sih? Masih. Charles, masih ya? Masih. Apa sih? Coba spill concrete experiences. Charles. Oke, mungkin misalnya kita ketemu nih orang nggak kenal aja, nggak harus kenal. Iya. Jadi yang nggak kenal aja masih kayak, mau sampai kapan? Misalnya kayak mau kerja terus gitu-gitu. Iya. Misalnya apa? Bener, aku juga sering Mungkin banget. kamu juga sering ditanya kayak Iya. gitu. Terus nggak capek apa? Ya tapi kalau ini passion kita gimana? Terus misalnya banyak yang bilang udah apa di rumah aja. Misalnya jaga. Misalnya rumah tangga atau gimana-gimana. Cuman ya gimana caranya, again we have to balance kan. Gimana caranya kita balancing aja gitu dengan kesibukan kita gitu. Ada juga misalnya yang bilang, iya kalau bisnis tuh cocoknya laki-laki Laki, yang lead gitu misalnya. Ini leadernya siapa gitu. Banyak sih yang suka gitu. Jadi kalau mereka lihat pemimpin perempuan kayaknya aduh gitu. Jadi mereka banyak, I don't know kenapa gitu ya, kenapa mereka harus seperti itu. Padahal ini kan sebenarnya terobosan baru gitu. Iya. Maksudnya anak muda itu justru yang perempuan banyak inovasi-inovasi baru. Betul. Bahkan sekarang kalau misalnya kita ngomongin bisnis gitu ya, skincare, Iya. lipstick, itu Iya. perempuan semua leadernya. Bener-bener. Dan mereka sukses banget Bener, perempuan-perempuan bener, itu. Gitu, mereka pemimpin, mereka juga berjiwa bisnis dan Iya. mereka juga aku lihat benar-benar sampai kemanapun tuh dibawa itu. Iya, Yang bener mereka pegang itu mereka bawa. Dan menurut aku perempuan harus punya prinsip. Oh, Gitu, setuju. harus Iya. punya prinsip gitu. Nggak bisa misalnya kalau banyak orang bilang udahlah itu biar yang lain aja yang ngurus, nggak usah kamu misalnya. Iya. Tapi kalau misalnya hatinya di situ gimana Bener. gitu kan? Karena Bener. kembali lagi it's a choice. Bener. Dan ini gak melulu soal women empowerment ya. Ini sebenarnya Iya. tentang equality kan, Iya, Charles. iya, kesetaraan Ini gender. kesetaraan gender gitu. Dan sementara emang based on research juga kita tahu kok bahwa leader perempuan tuh efektif. Banget. Leader perempuan tuh efektif. Dan sudah nyata, Dan sudah sudah ada. nyata dan udah ada. Bener Banyak banget. loh yang mencetak menjadi misalnya Forbes 30 under 30 Bener. apa gitu, dan I can see it's getting there. Bener. Gitu loh. Nggak harus laki yang Iya, menjadi leader. Setuju. Dan by the way, by the end of the day sih sebenarnya intinya perempuan kan punya pilihan ya, Charles. Betul. Mau jadi ibu rumah tangga, Yes. bagus juga. Itu Bagus. is a very hard work to do juga Yes. gitu kan. Yes. Mau jadi ibu rumah tangga plus menjadi career woman itu juga boleh. Iya. Menjadi career woman pun juga ya udah. Iya. Jadi maksudnya kayak Tidak ada label. Tidak ada label. Itu sih, itu Iya benar. gak sih? Karena kan kalau di kadang-kadang- label susah Bener, nih. kadang-kadang kita gak pernah kok bertanya sama laki-laki soal pemilihan mereka kan. Iya. Kayak lu mau milih ini apa milih ini. Tapi kalau perempuan tuh kayak kita harus memilih. And Iya, why? Ya kan, itu. maksudnya kayak which kita bisa melakukan apapun yang kita set Itu- our mind to. Itu beneran nyata Iya, banget. bener. Apalagi terutama setelah menikah pasti lebih banyak yang nanya ya. Iya, makanya penting banget Maksudnya kita kan relate nih, Bener. aku sama kamu relate Bener. banget nih. Makanya penting banget untuk kita cari partner juga yang very supportive. Iya. Bener kan, itu. yang Jadi emang ngerti. mendingan fokus aja gitu ya. Mungkin ya namanya juga omongan orang kita nggak pernah bisa kontrol gitu. Bener. Yang kita kontrol adalah gimana caranya kita ya udah bersikap dengan baik, kita Setuju. move forward gitu. Setuju. Dan intinya ya kita harus tahu bahwa kita punya kebebasan untuk memilih aja sih untuk diri kita sendiri. Untuk berpendapat, untuk bersuara. Bener.
Setuju. Nah aku kalau udah ngomong kayak gitu udah langsung berapi-api selalu. Oke, Chels. Seru. Chels, short term dan long term goal kamu apa? Short term, Iya. aku sih berharap aku bisa running this business dulu. Ini yang paling penting saat ini gitu. Gimana caranya mengedukasi masyarakat gitu ya. Raising awareness lagi gitu. Gimana caranya supaya banyak yang lebih paham gitu bahwa oh ini tuh banyak loh manfaatnya gitu. Dan dampaknya besar gitu. Mungkin di situ dulu. Terus long termnya aku sih juga masih pingin berkarya ya di industri perfilman. Maksudnya aku gak pernah melupakan industri film yang sudah membesarkan aku gitu. Jadi ibaratnya kayak aku lahir tuh di situ gitu. Tanpa industri film aku gak bisa menjadi Chelsea yang sekarang saat ini gitu. Oke, jadi short termnya adalah bisnis dan masih di industri film ya. Dan long termnya juga. Chels, tapi kalau short term and long term goal untuk Soliter apa? Oke. Untuk short termnya pastinya kita dari buka toko dulu, terus abis itu Desember ini ya? Iya, Desember ini buka toko, terus abis itu di situ mudah-mudahan bisa showcasing banyak orang yang bisa datang untuk melihat gitu. Kembali lagi kita menyuarakan ini gitu, gimana caranya kerjasama juga sama beberapa NGO. Nah, oh iya aku lupa tadi aku belum share. Ini kita bekerja sama dengan 3 NGO. Jadi kita setiap pembelian diamond kita kasih untuk NGO gitu. Jadi ada 3, ada Plan Indonesia karena mereka fokus sama anak-anak perempuan gitu. Jadi kesetaraan gender juga dan child labor. Terus ada Wahana Visi Indonesia, dia juga fokus di kesejahteraan anak-anak, protecting the children's rights gitu. Lalu yang terakhir ada JAN, Jakarta Animal Aid Network. Jadi untuk animal shelter, animal welfare gitu. Jadi kemarin sih kita lihat ada banyak banget yang misalnya udah beli, mereka tuh bisa tick gitu, mereka bisa pilih. Oh mau yang mana? Iya, jadi misalnya habis beli ring, terus mereka sendiri yang akan memilih mau kemana nih larinya gitu, mau ke NGO yang mana. Jadi mereka juga udah dapat ring, mereka bisa contribute langsung juga ya. Jadi ini beneran berdampaknya tuh banyak sekali langsung. Kontribusinya langsung gitu. Dan nanti mungkin kalau misalnya udah dikumpulkan ya jumlah ya masih belum bisa di-share tapi mungkin misalnya udah ada nih terkumpul dananya, kita kasih mereka nanti langsung nih aktivasi gitu. Misalnya aktivasi misalnya mau bikin Honai Belajar Anak di Papua, jadi tempat untuk anak-anak belajar atau buka taman bacaan atau buat hewan bisa shelter gitu-gitu sih. Nah itu seputar NGO. Nah short termnya sih kita bener-bener pingin ngeedukasiin dulu aja, terus datang-datang ke conference gitu, misalnya sharing tentang bisnis ini gitu. Lalu long termnya ya hopefully bisa punya pabrik sendiri. Amin, amin. Dia bisa lebih karena sustainable juga ya. Pabrik lab grown belum ada di Indonesia. Jadi kita berharap semoga kita bisa menggerakkan gitu, menjadi salah satu yang pertama untuk buka pabrik di Indonesia. Amin. Semoga tercapai semua. Amin. Last question. Kan ini konten ini, obrolan kita akan stay forever di platform YouTube, CXO gitu. Kalau 5 tahun lagi kamu iseng nonton lagi this content gitu ya. Apa yang Chelsea sekarang ingin sampaikan ke Chelsea 5 tahun mendatang? 5 tahun mendatang pastinya tetap semangat karena mungkin akan ada ups and downs ya. Kita gak pernah tahu di kemudian hari, di kedepannya. Harus tetap semangat, harus tetap gigih untuk berjuang. Tetap menyuarakan isu-isu yang saat ini aku peduli. Jangan sampai redup gitu, jangan sampai lupa dengan core-nya gitu. Dan 5 tahun lagi mudah-mudahan yang tadi aku bilang udah ada pabrik. Terus di Indonesia udah mulai pada pakai lab grown. Banyak yang sudah lebih peduli sama isu lingkungan sih. Karena itu kita harus bersama-sama. Gak bisa cuman satu orang gitu. Harus bersama-sama nih. Kita kan satu-satunya, maksudnya hanya ada satu planet gitu. There's no planet B. Jadi gimana caranya kita sebagai masyarakat tuh sama-sama saling mendukung untuk menjaga bumi sih itu. Benar, dan itu penting banget soalnya for the next generation. Thank you so much Chelsea, terima kasih sudah menginspirasi. Semoga 5 tahun lagi kita syutingnya di pabrik lab grown kamu ya. Amin. Chelsea sekali lagi thank you so much. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di CXO Media. Bye bye.